Lu tau gak cuy? Ada satu orang yang namanya hampir dihapus dari sejarah cuma gara-gara doi punya otak yang terlalu liar cuy buat zamannya. Kenalin nih cuy, namanya Giordano Bruno. Nah, kebanyakan buku sekolah bilang dia dibakar hidup-hidup tahun 1600 gara-gara dukung teori kalau bumi itu muterin matahari. Tapi jujur ya cuy, info di sekolah itu emang cuma kulitnya doang. Masalah aslinya jauh lebih gila cuy. Si Bruno ini mantan biarawan yang malah kecemplung ke dunia okultisme dan sihir hermetik. Dia nggak cuma bilang alam semesta itu luas cuy, tapi dia juga bilang kalau alam semesta itu tak terbatas dan ada banyak dunia lain yang punya kehidupan di luar bumi. Nah di zaman itu cuy, kalau lu ngomong kayak gini tuh sama aja lu nyari mati, karena nabrak doktrin gereja habis-habisan cuy. Tapi bentar nih, kalau cuman soal planet, mungkin dia sebenarnya cuma butuh di penjara aja cuy. Terus lu tahu nggak kenapa dia sampai harus dilenyapkan cuy? Karena dia mulai nyentuh hal yang paling sensitif, yaitu akidah gereja zaman itu cuy. Nah ini alasan kenapa dia tuh dianggap tokoh yang terlalu berbahaya buat dicatat sama sejarah cuy. Bruno mulai ngeraguin konsep Tuhan yang kaku pada saat itu. Nah, Doi itu percaya kalau Tuhan itu ada di mana-mana, ada di pohon, ada di bintang, bahkan ada di dalam diri lo sendiri, cuy. Ini namanya panteisme, nggak cuma itu, cuy. Dia punya daya ingat yang luar biasa, semacam teknik mnemonics yang dia klaim didapat dari ilmu kuno. Nah, banyak tuh petinggi gereja saat itu yang takut kalau si Bruno ini sebenarnya lagi nyebarin aliran kepercayaan baru yang bisa ngeruntuhin tatanan politik dan agama di Eropa waktu itu cuy. Nah, pas Bruno disuruh tobat dan narik omongannya di pengadilan Inkuisisi, Doi malah bilang gini cuy, mungkin kalian yang ketakutan pas bacain vonis ini daripada gue yang nerimanya. Gokil. Nah akhirnya cuy, mulutnya dipaku dan dia dibakar di Campo de Fiori. Nah, sejarah sempat bungkam soal ini selama ratusan tahun. Nggak ada yang berani ngebahas ini cuy. Nah, gue jadi mikir nih cuy, berapa banyak Bruno-Bruno lainnya cuy yang beneran dihapus dari sejarah karena pemikirannya yang terlalu maju. Nah menurut lo nih, dia ini pahlawan sains atau emang orang yang kelewat sesat cuy? Ingat ini cuy, sejarah ini ditulis sama pemenang, tapi kebenaran punya jalannya sendiri buat balik cuy. Kalau lu suka cerita yang kayak gini nih, di sini kita ngobrol santai, tapi mikir.